Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan gembala ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, semoga sehat selalu dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat berjumpa dan bersama merenungkan firman-Mu. Kuduskanlah kami, berkatilah kami agar firman Tuhan menguatkan langkah kami kini dan seterusnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya ajak kita membaca firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Saya bacakan untuk kita sekalian. Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pada sapaan gembala ini saya mengajak kita merenungkan tema memahami dan menerima jalan Kristus. Tema ini masih menjadi bagian dari perenungan kita pada masa-masa Prapaskah, dan pada minggu-minggu berikut kita akan disiapkan untuk masuk di dalam Jumat Agung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus ada hal-hal yang perlu kita pahami. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus pada masa itu. Mereka sudah menikmati indahnya berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan berkata kepada mereka, sebentar lagi Anak Manusia akan dibunuh, akan mati. Mereka akan berjalan menuju Yerusalem, dan segala sesuatu yang sudah disampaikan oleh para nabi akan terjadi pada Tuhan Yesus. Akan digenapi dalam diri Anak Manusia. Anak Manusia berarti seorang manusia yang kehadirannya memenuhi maksud Allah, dan itu adalah Tuhan Yesus. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita menikmati indahnya kebersamaan, tetapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan Tuhan Yesus. Dan supaya kita paham, Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita, secara khusus pada murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan ini sebagai sebuah jalan yang harus ditempuh, tidak boleh dihindari. Nah, saya mengajak kita juga untuk merenungkan bagian seperti ini dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, kita terkadang ada dalam tantangan, ada dalam persoalan, harus menghadapi beratnya tekanan kehidupan, tetapi itulah resiko menjadi pengikut Kristus. Kita perlu memahaminya dengan baik, kita perlu menerima berbagai kondisi itu tanpa harus menolaknya. Tuhan Yesus menyiapkan murid-muridnya untuk itu. Ketika nanti Tuhan Yesus dianiaya, diludahi, dihina, ya mereka harus belajar, mengerti, menerimanya, tidak perlu melawan. Tuhan Yesus juga menekankan pada murid-muridnya bahwa dia tidak hanya menderita, tetapi nanti dia akan dibunuh. Tentu dia akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, tidak hanya berita yang mengerikan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tetapi berita yang indah tentang kebangkitan juga disampaikan. Supaya apa? Supaya murid-murid tahu persis ceritanya sebelum cerita itu terjadi. Itu berarti yang Tuhan Yesus harapkan dari murid-muridnya adalah
mereka mengikuti seluruh alur itu dengan sadar. Seperti kita kalau menonton televisi, kita sudah tahu lebih dulu ceritanya kemana. Dan kita akan tenang menjalani semua itu. Itu yang Tuhan Yesus inginkan. Dan itu yang Tuhan Yesus percakapkan dengan murid-muridnya. Saya juga percaya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang Kristen tidak ada yang tersembunyi bagi kita. Banyak hal Tuhan sudah sampaikan kepada kita dalam firman Tuhan. Persoalannya seringkali kita tidak sungguh-sungguh mendengar. Karena itu saat menghadapi berbagai persoalan kita masih khawatir, masih panik, masih bingung. Padahal tidak ada yang Tuhan sembunyikan. Segala sesuatu yang perlu terjadi, yang harus dihadapi oleh orang percaya telah Tuhan Yesus sampaikan. Karena itu kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tidak mengerti. Kenapa mereka tidak mengerti? Karena mungkin mereka tidak berpikir bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan itu sesuatu yang perlu didengar untuk mereka sikapi, untuk mereka jalani. Mungkin mereka berpikir bagaimana mungkin Tuhan Yesus bisa ditangkap dan dibunuh sementara Tuhan Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, mari belajar bahwa hal-hal yang tidak kita pikirkan pun bisa saja terjadi. Tapi yang terpenting adalah dengarkan dengan baik firman Tuhan dan renungkan senantiasa. Jadi saya mengajak kita untuk belajar memahami dan menerima jalan Kristus, firman Tuhan yang berbicara tentang jalan orang-orang Kristen. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita perlu merenungkan, perlu memahami jalan yang Tuhan Yesus tempuh. Dan kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita juga harus sadar bahwa bukan seperti yang kita inginkan, tetapi seperti yang Tuhan Yesus katakan, itulah yang harus kita jalani. Ada saatnya yang kita pikirkan, yang kita harapkan sebagai orang Kristen, bukan itu yang terjadi. Bisa jadi kita berharap semua baik-baik saja, tapi yang terjadi tidak baik-baik saja. Kita semua berharap segala sesuatu berjalan dengan lancar, tetapi ternyata tidak lancar. Menjadi orang Kristen penuh dengan tantangan. Maka belajarlah untuk tetap mengikut Kristus dalam situasi dan kondisi apapun juga. Kenapa? Karena menjadi pengikut Kristus, Tuhan menghendaki kita punya sebuah tujuan hidup. Tentu ada alasan kenapa kita perlu menjadi pengikut Kristus dan apa tujuan kita menjadi pengikut Kristus. Yang pasti bukan mau-maunya kita lah seperti apa kita menjadi orang Kristen, tetapi apa sih maunya Kristus yang harus kita ikuti dan kita penuhi. Renungkan ini Bapak Ibu Saudara di dalam segenap keberadaan kita. Apa maunya Kristus sebagai orang Kristen bagi kita di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan persekutuan? Hal-hal apa saja yang sudah Tuhan Yesus janjikan betapa indah dan mulianya, dan hal-hal apa saja yang memang menjadi tantangan yang harus kita hadapi, menjadi pergumulan yang harus kita lewati. Dan saya ingin mengajak kita pada kesempatan ini merenungkan perjalanan murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus sebagai guru. Mungkin kita semua punya pemahaman sendiri tentang bagaimana menjadi pengikut Kristus, atau apa jalan Kristus yang harus kita tempuh. Tetapi mari kita belajar bahwa Tuhan Yesus berjalan dengan murid-muridnya. Murid-muridnya tidak berjalan masing-masing, tapi berjalan bersama-sama. Karena itu, ada Tuhan Yesus, ada juga sesama murid yang lain. Untuk apa? Mereka diajar bersama untuk bertumbuh bersama, belajar satu dengan yang lain. Belajar bersama dengan Sang Guru. Maka mari kita belajar menerima jalan Kristus dan berjalan bersama dengan Kristus, selalu terarah pada tujuan bersama. Sebagai suatu jemaat Tuhan, kita punya tujuan bersama. Sebagai sesama pengikut Kristus, kita punya tujuan bersama. Untuk apa? Untuk berkarya bersama dengan Kristus. Melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran,
di dalam situasi apapun. Karena itu, jika saat ini kita menghadapi banyak tantangan dan persoalan, misalnya seperti COVID, jangan biarkan diri kita berjalan masing-masing. Pastikan kita berjalan bersama. Berjalan seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa mereka akan menghadapi kenyataan sebagai pengikut Kristus. Mereka perlu menerima apapun yang terjadi, tetapi Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa Dia akan bangkit dan Dia akan memulihkan kehidupan murid-murid. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita tempuh jalan Kristus, saling mengingatkan sesuai peran masing-masing kita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka juga punya peran sendiri-sendiri, dan semoga tidak ada di antara kita yang berjalan sendiri di dalam menjalani hidup, karena Tuhan tidak hanya memanggil kita menjadi pengikut Kristus, tetapi Tuhan juga memanggil kita untuk bersama-sama mengikut Kristus, bersama-sama mendengar firman Tuhan, dan bersama-sama diingatkan tentang jalan yang ditempuh Kristus dan jalan yang harus kita tempuh sebagai murid Kristus. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur Engkau memanggil kami menjadi pengikut-Mu. Engkau menempatkan kami di tengah-tengah persekutuan sebagai satu jemaat Tuhan. Engkau kuatkan kami agar kami senantiasa saling menguatkan, saling menopang di dalam berbagai persoalan. Ketika kami sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit, biarlah Engkau menolong kami. Jika ada di antara kami sedang sakit, Tuhan juga mampukan kami untuk melihat jalan Kristus, baik dalam penderitaan, dalam kesulitan, maupun jalan kemenangan dalam kebangkitan, agar kami selalu menatap ke depan. Segala sesuatu yang kami tempuh, kami tahu kepada siapa kami datang. Pada saat ini kami berdoa untuk Ibu Meganti, Bapak Pendapatan, Ibu Susana, di dalam keterbatasan, dalam pemulihan kesehatan. Tuhan anugerahkan sukacita dan kebahagiaan. Jika ada di antara umat-Mu, jemaat GKI Kalideres yang sedang bergumul dengan sakit yang tidak kami sebutkan namanya, Tuhan memberkati pergumulan-pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, dan berbagai hal yang sedang dihadapi. Bapa di surga, biarlah mereka memandang kepada Kristus yang menuntun mereka di jalan yang indah dan mulia. Dan keberadaan kami di tengah-tengah bangsa dan negara, kami mohon Tuhan juga menolong kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang siap sedia dalam situasi apapun melakukan kebenaran di dalam Kristus, dan kehadiran kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Berkati juga seluruh masyarakat, berkati juga para pemimpin bangsa kami, agar kehidupan kami senantiasa menjadi kehidupan yang mulia di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan masing-masing kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.